Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang analisis regresi dua variabel dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahmat Subagio, SEMEI. Kami kelompok 3 beranggotakan Eva Elitasari dengan NIM 12640220298. Yang kedua ada Galuh Citra Lisna Dewi dengan NIM 1264022020103. Yang ketiga ada Mia Yuanita dengan NIM 12640220119. Regresi dua variabel. Model regresi dengan dua variabel umumnya dituliskan dengan simbol berbeda berdasarkan sumber data yang digunakan, meskipun tetap dituliskan dalam persamaan fungsi regresi. Fungsi regresi yang menggunakan data populasi atau FRP umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dalam huruf besar sebagai berikut: Y sama dengan A plus BX plus E. Fungsi regresi yang menggunakan data sampel atau FRS umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dengan huruf kecil seperti contoh sebagai berikut: Y sama dengan A plus BX plus E. Pengujian hipotesis. Masalah pengujian hipotesis menggunakan statistik secara sederhana adalah apakah suatu pengamatan atau penemuan cocok dengan suatu hipotesis yang telah dinyatakan atau tidak. Kata cocok yang digunakan di sini berarti cukup dekat dengan nilai yang dihipotesiskan yang akan menentukan apakah kita akan menerima hipotesis tersebut atau tidak. Konsep regresi populasi. Dalam kenyataan, sebenarnya kita tidak bisa meneliti populasi secara keseluruhan atau complete enumeration, sehingga bentuk fungsi populasi merupakan persoalan empiris. Dalam analisis regresi, lebih ditekankan membuat perkiraan atau estimate dari koefisien berdasarkan hasil penelitian sampel. 59% fungsi regresi populasi merupakan fungsi regresi sebenarnya. Tetapi dalam prakteknya kita tidak pernah tahu karena yang kita teliti biasanya adalah sampel dan bukan populasi. Konsep fungsi regresi populasi atau PRF, di mana E, Y per XI sama dengan F, XI. Jika diasumsikan bahwa hubungan kedua peubah tersebut linier, maka digunakan fungsi linier dari X. Jika E, Y per XI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI, ini merupakan model atau persamaan. Regresi dibutuhkan metode tertentu untuk menduga parameter model atau intercept dan slope 58%. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian linear atau istilah linear. Garis besar kata linear dapat diinterpretasikan dalam dua cara yang berbeda, yaitu yang pertama linear dalam peubah. Dalam interpretasi ini nilai harapan bersyarat EYX adalah fungsi linear dari X. Dalam interpretasi ini fungsi regresi seperti EYX sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 kuadrat. Fungsi linear karena peubah X muncul sebagai pangkat, demikian pula dengan fungsi regresi YX sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X1I kuadrat. Interpretasi kedua, kelinearan adalah linear dalam parameter, artinya EYX adalah fungsi linear dari parameter. Hal ini berarti peubah X bisa linear atau tidak. Dalam interpretasi ini, fungsi regresi pada 3.3 dan 3.4 adalah linear dalam parameter regresi. Tentu saja pada interpretasi kedua ini model dengan bentuk EYX sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kuadrat X1 persamaan 3.5 linear dalam parameter atau non-linear. Lalu interpretasi mana yang kita gunakan? Pembicaraan tentang regresi yang dimaksud dengan linear adalah linear dalam parameter. Selanjutnya, stokastik. Stokastik dicirikan oleh ketidakpastian nilai parameter-parameternya dengan time variant.
Contoh penerapan pemodelan stokastik adalah rantai Markov dengan waktu diskret, proses Poisson, rantai Markov dengan waktu kontinu, proses bercabang, dan proses pembaharuan dan penerapannya. Disturbance term. Disturbance term adalah pengganti semua peubah yang dihilangkan dari model namun secara bersama-sama mempengaruhi Y. Tentu saja muncul pertanyaan kenapa tidak memasukkan semua peubah ini ke dalam model secara tersurat, atau kenapa tidak mengembangkan model regresi dengan peubah sebanyak mungkin. Ada beberapa alasan kenapa hal itu tidak dilakukan menurut Gujarat 2003. Berikut alasan-alasan tersebut. 1. Ketidakjelasan atau kekaburan teori, ketidaktersediaan data, peubah inti versus peubah periferal, keacekan intrinsik dalam tingkah laku manusia, peubah proksi atau kuasa yang tidak bagus, prinsip kehematan, bentuk fungsional yang salah. Fungsi regresi sampel (FRS). Yang pertama, data populasi tidak selalu tersedia sehingga menggunakan data sampel. Yang kedua, dari populasi sebanyak N besar, diambil sampel sebanyak N kecil, yang dimana N kecil kurang dari N besar. Yang ketiga, sehingga ada banyak kemungkinan kombinasi data sampel yang diambil dari suatu populasi, yakni sebesar berikut. Selanjutnya, pada prakteknya kita menggunakan sampel untuk mengestimasi fungsi regresi populasi. Sebagai contoh, tabel 3.32 yang berada pada kiri bawah adalah sampel acak dari populasi pada tabel 3.1.1 yang ada pada kanan bawah. Kemudian tabel 3.3.3 yang ada pada kiri bawah adalah sampel acak lain dari populasi pada tabel 3.1.1 sampai pada tabel 3.3.2 dan 3.3.3. Kemudian diplot. Hasil plot ini dapat dilihat pada gambar 3.3.3 yang ada pada kanan bawah berikut. Kemudian masing-masing garis regresi sampel diplot pada gambar 3.3.4 yang ada pada kiri bawah berikut. Bagaimana cara menghitung garis regresi ini akan dibicarakan pada subbab berikutnya. Secara umum, kita akan memperoleh N kecil persamaan regresi sampel yang berbeda untuk N kecil sampel yang berbeda. Ingat bahwa tidak ada cara yang pasti untuk mengetahui fungsi regresi populasi karena memang kita tidak pernah tahu. Kalau dilihat lagi gambar 3.3.4, kita tidak dapat dengan pasti menentukan mana yang menyatakan persamaan regresi populasi karena adanya fluktuasi dalam pengambilan sampel. Bagian sebelumnya kita telah membahas fungsi regresi populasi bentuk E. Bentuk fungsi regresi populasi pada 3.17 pada prakteknya diestimasi dengan fungsi regresi sampel dengan bentuk berikut. Dalam hal ini, UI adalah sisaan atau residual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.